Selamat pagi saudara-saudaraku. Semoga Anda selalu diberkahi dengan kesehatan dan kebahagiaan. Kali ini saya akan bercerita kepada Anda mengenai sekelumit perjalanan hidup saya, yaitu ketika saya memutuskan untuk membuat video dan mengunggahnya di YouTube. 3 tahun yang lalu, istri saya meninggal. Dan sejak itu, kehidupan saya menjadi kosong. Istri saya meninggal dengan sakit yang berlarut-larut, dan di akhir masa hidupnya saya melihat begitu banyak penderitaan dan saya terlibat di dalamnya. Upaya kami berdua untuk mengusahakan kesembuhan tidak berhasil, dan Tuhan sudah menggariskan istri saya harus meninggal di usia 50 tahun. Saya sebut meninggalkan kekosongan dalam hidup saya. Tidak berarti keseluruhan hidup saya sia-sia setelah itu. Beruntung saya mempunyai banyak pengalaman di dalam kehidupan saya, bahwa kesedihan, penderitaan, rasa kosong dalam hati tidaklah perlu dipelihara dan kemudian menyebabkan kita jatuh di dalam kekecewaan hidup. Saya memutuskan untuk mengabdikan kehidupan saya kepada kedua anak saya. Mereka ditinggalkan oleh ibunya di dalam usia yang belum matang. Dari keempat anak saya yang ketiga dan keempat masih berusia 19 tahun dan 13 tahun ketika ibunya meninggal. Maka saya harus membantu mereka untuk lulus dan mencapai kematangan di dalam hidup mereka. Selain itu, saya sadar bahwa kehidupan ini berharga. Oleh karena itu tidak boleh saya sia-siakan. Sungguh pun saya mengatakan saya kehilangan apa yang dulu pernah mengisi kehidupan. Percandaan dengan istri, kemudian perselisihan yang bagaimanapun merupakan sesuatu yang wajar di dalam sebuah keluarga, karena kita adalah dua orang yang berbeda. Saya harus segera mengalihkan fokus kehidupan saya kepada hal yang penting. Ketika saya mengalami hal yang serupa 35 tahun yang lalu di dalam kehidupan rumah tangga saya yang pertama, saya harus berpisah dengan keluarga saya dan hidup menyendiri. Saat itu perpisahan itu begitu menyakitkan, membuat saya terpuruk dan merasa hidup saya cerai-berai, berantakan, tidak ada bentuknya, dan saya tidak lagi tahu apa gunanya hidup. Sebab itu saya memutuskan untuk memisahkan diri dari keramaian, hidup menyendiri di suatu tempat, dan keputusan saya yang pertama di tempat itu, di sebuah kaki gunung di Jawa Timur ini, saya memutuskan untuk mengakhiri hidup saya karena kesedihan yang sangat mendalam. Maka saya mencari satu tempat yang tidak akan terganggu oleh orang lain. Kemudian
saya menemukan sebuah gubuk sederhana. Saya masuk ke dalamnya, dan di atas lantai tanah saya gelar karung-karung plastik yang sudah tua dan kotor, hanya sekedar untuk menghindarkan supaya uap air tidak naik dan saya bisa tidur di situ dengan nyaman. Saya memutuskan untuk menghentikan semua kegiatan normal saya sebagai manusia, yaitu saya tidak makan, tidak minum, berusaha untuk menjaga mata tetap terbuka. Meskipun karena tubuh semakin melemah, saya menjadi sering berada di dalam kondisi tidak sadar. Ada 2 orang sahabat saya yang saya larang mengganggu kegiatan saya itu dengan berbagai dalih. Saya mengatakan pada mereka bahwa saya akan ngelakoni ala leluhur Jawa yang disebut ngebleng, dan tidak terasa 21 hari berlangsung. 21 hari tanpa makan, minum, dan tidur yang sangat kurang, kecuali jatuh dalam keadaan tidak sadar, ternyata tidak membuat saya meninggal. Namun justru kenikmatan luar biasa yang saya dapatkan. Tubuh saya menjadi ringan, hati saya menjadi ringan, pikiran saya menjadi ringan, seolah-olah semua beban hidup hilang begitu saja. Namun di hari yang ke-21, sahabat-sahabat saya itu dengan bujuk rayunya meminta saya untuk mengakhiri. Biasanya orang mudah memutuskan untuk mengakhiri suatu tindakan apabila itu penuh dengan kesakitan. Tapi waktu itu saya memutuskan untuk berhenti karena saya tidak ingin terjerumus kepada suatu tindakan sia-sia. Saya memutuskan untuk berhenti justru di tengah saya mendapatkan kenikmatan atau katarsis suatu kondisi bersihnya diri dari berbagai pamrih keduniawian. Itu cerita sekitar 35 tahun yang lalu. Pendek kata, kemudian saya melanjutkan dengan berbagai macam upaya-upaya pendekatan kepada Tuhan yang Maha Agung dengan berbagai macam laku, baik yang saya pelajari dari agama Islam, yaitu laku-laku tasawuf, atau yang saya pelajari dari teman-teman saya, orang-orang Jawa Tulen yang mengerti laku-laku para leluhur, sehingga tidak terasa 3 tahun berjalan. Lalu kemudian oleh satu kekuatan yang tidak bisa saya hindarkan, saya harus kembali membangun rumah tangga baru. Sekarang saya akan kembali ke persoalan video yang saya unggah di kanal YouTube. Sejak istri saya meninggal, saya hampir tidak punya kegiatan yang berarti. Dan sejak itu saya merasa ada sesuatu yang menekan perasaan saya, yaitu hidup sendiri dengan kegiatan spiritual yang padat, dan itu mendatangkan kenikmatan batiniah. Namun pertanyaan, apakah saya harus berhenti melaksanakan fungsi saya sebagai bapak?
yang normal seperti bapak-bapak yang lain, harus saya jawab. Oleh karena itu, banyak kali saya mencoba untuk mencari pekerjaan, meskipun itu hampir tidak pernah berhasil. 1-2 kali saya mendapatkan pekerjaan-pekerjaan kecil yang bisa saya pikul sebagai seseorang yang sudah beranjak tua. Namun pada umumnya para pemberi pekerjaan tidak menghendaki seseorang yang sudah berusia lanjut ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kerja mereka. Selalu ada anggapan bahwa orang yang berusia lanjut sudah tidak lagi produktif dan mungkin akan lebih banyak mendatangkan kesulitan daripada pertolongan. Oleh karena itu, setahun setelah istri saya meninggal, saya menggagas untuk membuat video-video yang isinya adalah pendidikan atau pencerahan. Tapi itu bukan sesuatu yang mudah untuk saya putuskan. Apalagi kemudian ketika saya sadar bahwa apakah saya masih punya potensi untuk didengar dan dilihat. Secara fisik saya sudah tidak menarik sama sekali. Kemudian mungkin pikiran-pikiran saya terlalu konvensional untuk anak-anak generasi sekarang. Tapi akhirnya setelah 1 tahun saya berpikir, saya beranikan diri untuk memulai membuat sebuah video. Dan ketika video itu selesai dan kemudian terunggah, saya seolah-olah mendapatkan kekuatan untuk terus melanjutkan. Saya tidak peduli apakah video-video saya itu menarik, video saya itu banyak hal yang tidak menarik, maka bagi saya itu bukan satu persoalan. Saya hanya berharap 1 atau 2 kata dari video saya itu memantik pikiran kritis untuk mempertanyakan kembali beberapa hal di dalam hidup seseorang. Jadi saya berharap video-video saya itu memantik pikiran-pikiran baru, pikiran-pikiran kritis yang saya rasakan semakin lama sekarang semakin luntur dari generasi muda. Saya punya pengalaman panjang di dalam dunia pendidikan sebagai guru, dan saya pernah punya pengalaman sebagai jurnalis. Dari 2 profesi yang sudah lama tidak saya geluti itu, saya mengambil kesimpulan bahwa berpikir kritis itu tidak terbangun di dunia pendidikan kita. Dunia pendidikan kita lebih banyak mewariskan cara mengingat sesuatu, bukan cara memikirkan sesuatu, mengolahnya menjadi informasi baru yang dapat mengembangkan baik ilmu atau penemuan-penemuan. Namun anak-anak kita di dunia pendidikan hanya lebih diajak untuk mengingat informasi-informasi apa yang diberikan oleh gurunya di kelas. Dan ini tidak mampu dirubah oleh seseorang yang hanya berprofesi sebagai guru. Karena ini menyangkut strategi pendidikan yang luas di Indonesia, yang semuanya terwujud dalam kurikulum-kurikulum yang diatur. Juga sebagai jurnalis, saya banyak terjun di lapangan
mengetahui bagaimana apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kebudayaan sebagai suatu dasar yang penting dalam kehidupan manusia. Karena budaya dan kebudayaan akan memberikan corak kepribadian kepada seseorang, kepada sekelompok orang, kepada sebuah bangsa yang pada akhirnya akan dapat menjadi benteng terhadap pengaruh-pengaruh yang tidak cocok dengan kepribadian mereka. Masyarakat kita sudah mengalami banyak pencucian otak yang menggerus budaya dan kebudayaan, dan itu sudah berlangsung ratusan tahun. Karena Nusantara ini begitu indah, begitu kaya, maka mendorong hampir semua bangsa-bangsa besar yang lain di dunia ini untuk mencengkeramkan dominasi dan hegemoni mereka di Nusantara. Dan itu berhasil dilakukan. Dengan demikian, kita tumbuh sampai hari ini menjadi sebuah bangsa yang hampir kehilangan kepribadiannya sebagai suatu bangsa yang pernah besar di masa lalu. Dan itu dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan peradaban lama yang ada, yang mustahil itu dibuat oleh manusia-manusia yang berbudaya dan berkebudayaan rendah. Mustahil itu dibuat oleh bangsa bodoh. Berbagai macam peninggalan dari peradaban masa lalu yang hari-hari ini semakin banyak terungkap menunjukkan bahwa bangsa Nusantara adalah bangsa besar, dan di masa-masa di mana bangsa-bangsa besar yang sekarang ini berjaya dulu masih tidur di dalam budaya yang sederhana, bahkan cenderung primitif. Bangsa-bangsa di Nusantara ini sudah mampu menguasai pengetahuan yang sangat tinggi, dan itu mereka wujudkan di dalam terutama seni bangun yang mengintegrasikan semua kemampuan pengetahuan bangsa-bangsa Nusantara. Tujuan saya daripada membuat video itu adalah mengingatkan bahwa kita punya jati diri, mulai dari diri sendiri, untuk tidak terlalu terjerumus ke dalam kehidupan duniawi yang serba materialistik, kemudian mengakui beragama, tapi sesungguhnya orientasinya hanyalah keduniawian. Mengingatkan seseorang untuk seimbang di dalam hidup, di antara kehidupan yang materialistik dan kehidupan spiritual, tidaklah mudah, karena godaan duniawi ini sangat hebat. Kehidupan spiritual ketika dimulai sangat berat, sangat menyakitkan. Namun ketika itu tercapai dan kemudian kita sadar di dalam kehidupan spiritual, manusia akan terbebaskan dari penderitaan yang ada di dalam pikiran dan perasaannya, terutama disebabkan oleh kemauannya yang meluap-luap, dan manusia ditolong oleh Tuhan karena dia selalu terhubung. Kehidupan duniawi yang materialistik menciptakan hijab, menciptakan tembok, menciptakan tirai dari hadirnya roh yang mempunyai kekuatan luar biasa, membuat kehidupan ini menjadi jauh lebih mudah.
saya sungguh-sungguh tidak mempunyai keinginan tertentu kecuali membagikan informasi, tidak menginginkan keuntungan-keuntungan duniawi, tidak mempunyai pamrih menjadi seseorang yang dikenal dan kemudian mendapatkan kekayaan dari hasil-hasil videonya. Itu sama sekali jauh dari pemikiran saya. Kalau ada seseorang yang kemudian mendapatkan pikiran baru setelah melihat video saya, itu sudah merupakan suatu bayaran yang sangat luar biasa. Sesuatu yang Anda rasakan sebagai satu keuntungan yang datang dari orang lain pasti akan membuahkan keuntungan bagi orang lain itu. Kalau kita menyodorkan secangkir madu di tangan kanan kita, kita akan mendapatkan 100 cangkir sebagai balasan. Tapi kalau kita menyodorkan 1 sendok racun, maka kita akan juga mendapat balasan 100 sendok racun. Dan itu adalah hukum Tuhan yang tidak bisa dibantah. Oleh karena itu saya memutuskan, meskipun hanya setetes madu yang bisa saya berikan, saya hanya berharap bahwa setetes itu akan dapat membuat masing-masing Anda bisa memberikan semangkuk madu kepada orang lain. Itu terserah Anda dan bagaimana Anda membangun diri Anda sendiri. Terakhir, saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya karena saya sudah merampas waktu Anda untuk mendengarkan sesuatu yang bermanfaat. Itulah harapan saya. Atau mungkin ini tidak berarti bagi Anda. Saya hanya bisa mengaturkan, sekali lagi, permintaan maaf saya. Inilah kebahagiaan menjadi tua, yaitu ketika kita di dalam masa-masa penantian untuk kembali kepadanya, kita masih diberi kesempatan untuk memberikan arti kepada orang lain. Demikian video ini saya akhiri dengan sekali lagi mengucapkan beribu-ribu maaf dan rasa terima kasih yang tidak terhingga karena Anda sudah sudi mendengarkan. Selamat pagi, semoga Anda selalu diberkahi kesehatan dan kebahagiaan.